Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Eva Emia Carolina. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi payudara. Nah, pada anatomi payudara itu terdapat 4 jaringan penyusun. Yang pertama ada jaringan otot. Ini dia jaringan otot. Fungsinya untuk menopang serta mempertahankan struktur anatomi pada payudara. Kemudian ada jaringan lemak yang warna kuning-kuning. Jadi sebagian besar payudara wanita itu tersusun oleh jaringan lemak. Jaringan lemak inilah yang akan menentukan bentuk dan ukuran pada payudara wanita. Kemudian terdapat juga pembuluh darah pada payudara. Nah, pembuluh darah ini yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang berisi asupan oksigen dan nutrisi pada payudara. Kemudian pada payudara juga terdapat, biasanya di sini ada gambar, itu namanya kelenjar getah bening. Nah, fungsinya itu kelenjar getah bening ini berfungsi dalam memproduksi air susu. Kemudian terdapat 3 anatomi bagian luar pada payudara. Yang pertama itu namanya korpus. Nah, korpus ini juga disebut dengan badan payudara. Jadi korpus itu yang biasanya menjadi pembentuk pada payudara serta ukuran pada payudara. Itu terlihat dari korpus. Nah, ini dia. Korpus itu adalah badan payudara. Kemudian yang badan payudara yang ditutupi oleh kulit. Nah, kemudian ada namanya areola. Areola yang berada di tengah-tengah payudara. Jadi areola itu berada di tengah payudara yang bentuknya melingkar berwarna gelap yang melingkari puting susu. Nah, fungsinya itu adalah memberi pelumas pada kulit payudara serta melindungi kulit dan puting susu pada saat menyusui agar tidak lecet. Kemudian terdapat puting susu. Dia itu bentuknya melingkar bulat berada di ujung payudara. Nah, fungsinya itu untuk mengeluarkan air susu. Kemudian terdapat anatomi bagian dalam pada payudara. Yang pertama itu ada lobus. Ini dia, lobus. Yang warnanya merah, Bu. Ini lobus yang bulat-bulat. Nah, pada wanita normal, lobus itu terdiri dari 15 sampai 20 lobus. Nah, di dalam lobus terdapat lobulus yang berfungsi dalam menghasilkan air susu. Kemudian ada lagi yang namanya ductus. Nah, ini dia ductus. Nanti dari lobus, di dalam lobulus ada lobus, kemudian air susunya akan dialirkan dari saluran ini yang di dekat di belakang areola. Nama salurannya ini adalah ductus. Ini yang berfungsi menyimpan air susu pada saat masa menyusui dan akan dikeluarkan melalui puting susu pada saat bayi menyusui. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi pada payudara ini terdapat 4 jaringan. Yang pertama itu ada jaringan otot, kemudian ada jaringan jaringan lemak, kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada jaringan getah bening. Kemudian tadi struktur anatomi bagian luarnya ada 3. Yang pertama itu ada korpus atau badan payudara, kemudian ada areola, ketiga ada puting susu. Kemudian ada 4 jaringan bagian dalamnya pada payudara, yaitu ada lobus, terus ada lobulus, dan ada saluran air susu atau disebut dengan ductus. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan tentang anatomi payudara. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat pagi, Bu.